Sobat IMC, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Astri Ovi bisa kembali menyapa Anda di episode dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan yang merupakan YouTube series dari Rumah Sakit IMC. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan topik yang sangat luar biasa yang hari ini sudah disiapkan langsung oleh Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK, dokter spesialis kebidanan dan juga kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Langsung kita sapa. Halo dokter. Halo, apa kabarnya dok? Baik, untuk kali ini kita punya topik dan tema yang luar biasa sekali. Punya mioma, kista, polip, tapi tetap ingin hamil. Itu ternyata bisa ya, makanya kita mau bahas secara rinci hari ini. Tapi mungkin sebelum pembahasannya ke promilnya dok, mungkin boleh dijelaskan dulu untuk sobat IMC sebenarnya bedanya mioma, kista dan polip itu apa sih? Karena kalau untuk orang awam sama-sama aja kayaknya ya. Iya. Sebetulnya kesamaan mereka adalah sama-sama tumor kandungan. Ya, tumor itu maksudnya benjolan yang abnormal yang tumbuh di organ reproduksi. Bedanya adalah dari lokasinya dan sifatnya masing-masing. Mioma itu adalah tumor kandungan yang berasal dari otot rahim, jadi dia adanya di rahim. Baik ya. Kalau kista, tumor kandungan yang berasal dari indung telur atau ovarium, jadi tumbuhnya di indung telur atau ovarium. Biasanya dia kistik ya, kistik tuh maksudnya cair, ya bisa kental, bisa jernih, warnanya bisa macam-macam dan isinya pun bisa macam-macam. Kemudian kalau polip itu benjolan kecil-kecil biasanya yang tumbuhnya di rongga dalam rahim. Ya, beda dengan miom. Kalau miom di otot rahim, kalau polip di rongga dalam rahim, tapi dia di rahim. Dan biasanya polip ini multiple, banyak ya, meskipun kecil-kecil tapi banyak di rongga dalam rahim. Itu perbedaan antara ketiga. Jadi perbedaan lokasi dan juga tekstur bentuk juga dari masing-masing benjolan ini ya, dok ya. Nah, kalau awal mulanya seseorang yang mengidap penyakit ini mengetahui kalau dia punya mioma atau mungkin kista dan polip, bagaimana caranya? Gampang banget, tinggal USG transvaginal aja buat para nyonya ya yang sudah menikah. USG transrektal buat yang masih virgin, para nona. Itu pemeriksaannya tidak menyakitkan dan tidak lebih dari 2 menit sudah ketahuan. Kalau Anda punya miom, kista atau polip itu langsung ketahuan dengan USG transvaginal tadi. Jangan USG dari perut, kalau USG dari perut bisa nggak kelihatan. Tumor-tumor kandungan yang ukurannya kecil di bawah 3 cm bisa tidak terlihat lewat USG dari perut. Karena USG dari perut terhalang lemak perut dan usus-usus. Tidak akurat dia kalau untuk organ ginekologi. Jadi standar untuk organ ginekologi adalah USG transvaginal bagi para nyonya, sekali lagi, atau transrektal dari lubang dubur buat para nona yang belum nikah. Ya? Jadi seperti itu ya dok ya. Nah, tapi dari ketiganya mana sih yang lebih bahaya gitu dok? Tiga-tiganya sama-sama bahaya sebetulnya. Bahayanya untuk apa dulu nih? Semuanya itu sebetulnya tumor jinak, ya, tidak menimbulkan kematian sebetulnya, tapi menimbulkan penderitaan bisa, terutama ya nyeri, bisa mens yang banyak, mens yang sakit, atau bahkan yang berikutnya susah hamil. Nah, kaitannya dengan susah hamilnya. Tapi sebenarnya memang ada, kan ini sudah berhubungan ya dok ya. Dengan sulit hamil dan mioma, kista dan juga polip. Tapi mungkin seberapa persen sih itu menyumbang kesulitan hamilnya? Jadi penyakit-penyakit tumor kandungan ini ya menyumbangkan sekitar 30% angka sulit hamil. Masing-masing itu ada hubungannya dengan infertilitas atau problem sulit hamil sebetulnya. Terutama untuk tumor kandungan yang jenisnya mendesak dinding dalam rahim. Karena seperti yang kita ketahui dinding dalam rahim ini adalah bed implantasi. Ya, maksud saya janin itu akan tertanam di rongga dalam rahim, di dinding dalam rahim atau endometrium bahasa medisnya. Jadi segala macam tumor yang mengganggu atau distorsi anatomi normal dari rongga dalam rahim itu menghambat kehamilan. Contohnya misalnya miom besar, ya, yang tumbuh besar mendesak dinding dalam rahim. Sehingga dinding dalam rahim yang rongganya tadinya begini jadi meleot gitu, misalnya begini gitu ya, itu sudah mengganggu untuk terjadinya kehamilan. Polip contohnya, polip itu sebenarnya ukurannya kecil, banyak gitu ya, kecil dia kayak ya ukurannya rata-rata kurang dari 1 cm kalau polip normalnya. Kecil banget ya dok? Kecil. Tapi polip itu letaknya di dinding dalam rahim tumbuhnya.
Nah, keberadaan polip ini menghambat implantasi atau tertanamnya janin di dinding dalam rahim. Karena janin itu akan tertanam di tempatnya si polip juga, sama-sama di dinding dalam rahim. Ibarat benih mau tertanam tapi jalannya berbatu-batu, lebih susah dia tertanamnya. Jadi contohnya kalau pasien mau bayi tabung, ya punya polip, sebaiknya polip diangkat dulu sebelum embrio transfer, ya karena dia akan menghambat implantasi keberadaan polip ini. Dan tingkat keberhasilan dari promilnya juga akan berkurang gitu ya. Betul. Kalau misalnya masih punya kendala ini. Nah, kalau kista misalnya, kista endometriosis, ya, kista endometriosis biasanya kita akan lihat dulu bagaimana cadangan sel telur, sperma yang lain, kemungkinan hamilnya bagaimana. Dan ukuran kista juga akan menentukan apakah dia perlu diangkat dulu atau tidak sebelum promil. Oke. Iya, jadi semuanya itu akan dievaluasi oleh seorang dokter ahli fertility sekaligus ahli laparoskopi. Itu lebih baik lagi. Jadi penata laksanaannya lebih holistik dan terarah serta fokus. Oke, nah kita bahas satu persatu karena tadi dokter sempat menyebutkan ada yang diangkat, ada yang tidak perlu diangkat ya. Betul. Mungkin kita bahas satu-satu dari yang mioma dulu nih dok. Kalau ingin hamil, prosesnya seperti apa yang harus ditangani? Oke. Jadi kalau punya miom ingin hamil, yang jelas datang dulu cek ke dokter ahlinya, ya untuk menilai apakah miom perlu diangkat atau tidak. Biasanya pada miom-miom kecil ya ukurannya masih di bawah 3 cm dan tidak mendesak dinding dalam rahim, dia tumbuhnya agak ke arah luar atau di tengah tapi tidak bulging ke arah dinding dalam rahim. HSG-nya juga masih normal, tidak terjadi penekanan dinding dalam rahim oleh si miom. Oke, kalau mau hamil dulu oke. Tapi kalau ukurannya besar, meskipun dia tidak menekan dinding dalam rahim di atas 5 cm, sebaiknya diangkat dulu. Ya, karena apa? Karena nanti kalau hamil pun punya miom besar, itu problem tersendiri lagi tuh. Ya, dan miom ini cenderung tambah besar dengan kehamilan karena pengaruh hormon-hormon kehamilan. Punya miom besar apalagi banyak, hamil pula, gitu ya, bisa macam-macam komplikasinya. Mulai dari keguguran, janin tidak berkembang, ya kemudian kalau miomnya mengadakan pendesakan yang hebat di rongga perut, jadi hamil 5 bulan aja karena miomnya besar, berat perutnya kayak hamil 9 bulan, itu menimbulkan rasa nyeri yang hebat, itu setiap hari harus dialami pasiennya sambil menunggu janinnya lahir nanti 9 bulan, itu tentunya sangat menderita juga ya. Jadi semuanya akan dievaluasi oleh dokter ahli. Antara lain yang tadi saya sebutkan itu miom-miom yang perlu diangkat dulu sebelum kita mulai promilnya. Oke, nah itu tentang miomnya ya. Tapi kalau yang punya kista mau hamil dok, gimana prosesnya? Nah, kista itu kan macam-macam tuh banyaknya. Ya, kalau miom itu sebetulnya jenis miom hanya satu, cuma lokasinya aja yang beda-beda. Tapi kalau kista itu jenisnya bermacam-macam, puluhan dia. Ya, mulai dari kista endometriosis yang menimbulkan nyeri saat haid, kista dermoid yang isinya rambut, tulang, gigi, cairan kuning atau perkejuan. Kemudian yang terakhir ada kista simple atau simplex, kista folikel aja. Kista folikel ini kista yang isinya cairan jernih berasal dari sel telur yang tidak pecah dari siklus haid sebelumnya. Kista seperti ini nggak usah diangkat karena dia akan hilang sendiri biasanya kalau kita tekan hormonnya sementara. Ya. Tapi kista endometriosis, kista dermoid atau jenis kista lain misalnya kista yang musin ya atau serosum itu juga dia tidak akan hilang sendiri. Nah, dokter ahli akan menentukan apakah sebuah kista perlu diangkat atau tidak tergantung faktor-faktor lain. Misalnya cadangan sel telurnya bagaimana ya. Dan ukuran kista juga sangat menentukan di samping faktor-faktor yang lainnya tentunya semuanya akan dipertimbangkan. Biasanya kista endometriosis ini yang sering jadi masalah ya. Kalau kista endometriosis ukurannya sudah besar di atas 5 cm, dianjurkan untuk diangkat dulu dengan laparoskopi. Tentunya laparoskopi kista endometriosis sebelum promil itu memang secara teori meningkatkan angka keberhasilan. Endometriosis sendiri memang mengurangi cadangan sel telur. Laparoskopi angkat kista selalu juga ada resiko mengurangi cadangan sel telur. Tapi semua keputusan medis resiko manfaat yang harus dipertimbangkan. Ya, biasanya dokter ahli bedah laparoskopi sekaligus dokter fertility akan menilai tuh semua resiko manfaat tersebut. Lebih baik kita angkat atau tidak kistanya sebelum promil dijalankan. Ya, karena endometriosis sendiri mengurangi cadangan sel telur. Itu masalahnya dan mengurangi kualitas sel telur juga. Jadi secara kualitas maupun kuantitas memang sudah terpengaruh oleh endometriosisnya. Harapannya kalau operasi dilakukan oleh seorang dokter ahli ya
kita benar-benar tuh bisa save ya, minum telur sehatnya bisa kita save. Baik, seperti itu ya dok ya. Wah, jadi kalau nggak ditanganin itu bahaya juga ya untuk promil ya dok? Iya, betul. Oke, nah kalau untuk polip dok, ingin hamil, Oke. prosesnya gimana nih? Jadi biasanya saya lihat polipnya ya, kalau polip itunya banyak ya, kelihatan tuh dari USG transvaginal ya, distorsi dinding dalam rahim, gerenjelan, hiperekoidnya juga banyak, itu sebaiknya diangkat sebelum mulai promilnya. Dan pengangkatan polip toh hanya pakai hysteroscopy aja tanpa rasa nyeri sedikit pun. Oh gitu dok. Ya, jadi prosedur endoskopi yang masuk dari vagina, bahkan bisa untuk para nona karena tidak merusak selaput darah dan nggak bikin belekan di perut ya. Jadi setelah hysteroscopy mau langsung jalan-jalan ke mall juga bisa. Oh gitu dok. Jadi Iya. dari ketiganya itu yang sebenarnya berbahaya juga, tapi penanganannya cukup ringan Simple. adalah si polip ya. Iya, betul. Oh oke baik. Dan pada kasus-kasus gagal bayi tabung, jadi sudah pernah bayi tabung tapi gagal, itu tuh wajib sebetulnya kita lakukan hysteroscopy untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh USG transvaginal. Polip-polip kecil, ya sekat di rahim itu juga bisa tuh menjadi di rahim. ya Oke. itu hanya terlihat dari USG dengan hysteroscopy. Juga pengangkatan kalau misalnya ada endometritis kronik ya, infeksi di dinding dalam rahim, itu juga terlihat dengan hysteroscopy tadi. Jadi bisa diatasi dulu sebelumnya, sebelum kita mulai bayi tabungnya lagi. Oke, baik dok. Nah, itu kan tadi penanganan dari medisnya versi dokter ya, Iya. berarti. Nah, kalau misalnya nih ada di luar sana orang awam ternyata punya miom, Ya. punya kista atau punya polip, Ya. ingin hamil, tapi penanganannya dengan minum obat aja lah gitu. Bisa nggak sih dok sebenarnya? Jadi mereka ini tumor kandungan. Prinsip tumor kandungan itu hanya hilang kalau diangkat. Ya, lewat prosedur operasi. Terserah nanti metode operasinya seperti apa, ya. Tapi dengan obat-obatan dia tidak akan hilang. Obat-obatan seperti obat penekan hormon dia akan menekan sementara pertumbuhannya. Jadi tidak membesar dengan cepat. Ya, mungkin membesar tapi membesarnya dalam rate yang pelan-pelan. Tapi untuk hilang tidak akan hilang dengan obat. Ya, ujung-ujungnya memang harus diangkat dulu. Biasanya obat-obat itu hanya bersifat sementara, menunggu sampai operasi definitif bisa dilakukan. Oke, jadi hanya menekan pertumbuhannya tapi tidak menghilangkan ya dok. Iya, betul. Makanya tetap harus ke dokter agar bisa ditangani lebih lanjut. Apakah memang harus diangkat, apakah memang harus benar-benar dihilangkan, atau mungkin bisa dengan penanganan yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya. Baik dok, terakhir pertanyaan dari saya, mungkin ada golden period tertentu atau range waktu tertentu gitu ya, yang memang benar-benar menjadi waktu yang paling tepat untuk hamil setelah penanganan yang tadi sudah dokter jelaskan. Oke, jadi khususnya untuk endometriosis berlaku golden period memang. Ya. Jadi setelah laparoskopi misalnya kita angkat kista, dalam waktu 6 bulan harus hamil. Ya, atau kalau misalnya ditekan hormonnya dulu, ya setelah tekanan hormon lepas dia mens lagi dalam waktu 6 bulan harus hamil. Karena itu promil harus dikejar. Karena rata-rata endometriosis akan kambuh lagi di atas 6 bulan. Dia progres terus tuh. Ya, terus berjalan selama hormon itu aktif, pasiennya terus mens teratur, hormon aktif, itu endometriosis akan terus berjalan. Kista yang tadinya udah kita angkat bisa saja dia tumbuh lagi. Tadinya kista di kiri, atau kista di kanan. Karena itu harapannya kalau bisa hamil dulu sebelum penyakit kambuh. Itu targetnya. Ya, tentunya untuk masalah yang lain seperti miom atau kista-kista yang lain yang bukan endometriosis, balik lagi ke definisi infertilitas. Cobalah hamil dalam waktu 1 tahun. Kalau misalnya tidak hamil juga, ingat, promil itu selalu move on. Nggak bisa alami, harus naik inseminasi. Inseminasi gagal terus, naik bayi tabung karena targetnya hamil sebelum cadangan sel telur habis. Nah itu dia, makanya semangat nih untuk ayah bunda promil ya. Biar makin semangat lagi. Jangan lupa konsultasi secara rutin ya, dan juga percayakan kepada dokter yang memang sudah memiliki pengalaman dan juga kompeten di bidangnya gitu ya dok ya. Baik, mungkin terakhir banget nih ya, ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman semuanya, untuk sobat IMC? Iya, jadi cuma sekedar mengingatkan deadline fertility itu umur 35 tahun. Ya, kalau bisa sebelum 35 tahun urusan hamil dan melahirkan selesai. Dan tumor-tumor kandungan ini seperti polip, miom, dan kista memang mempersulit kehamilan. Ya, yang menilai apakah perlu diangkat atau tidak adalah dokter ahli fertility sekaligus ahli bedah laparoskopi supaya penata laksanaannya lebih fokus dan terarah.
Baik, seperti itu ya dok ya. Dokter Caroline terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan dari Sobat IMC ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan dari YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau mau melihat episode sebelumnya, silahkan banget atau mungkin bisa mengunjungi langsung Instagram dan juga YouTube dari Dokter Caroline yang sudah ditampilkan di layar. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai berjumpa di episode berikutnya.